Kisah Burung Tempua dan Burung Puyuh. Alkisah, pada zaman dahulu kala, di dataran tanah Melayu, hiduplah dua ekor burung yang sangat akrab dan bersahabat dengan baik. Mereka adalah burung tempua dan burung puyuh. Saking akrabnya, mereka seringkali hilir mudik mencari makan bersama-sama. Susah dan senang pun mereka jalani bersama. Ketika hujan turun dengan derasnya, mereka akan sama-sama berteduh. Begitu pula ketika matahari panas meranggas, mereka akan bernaung berdua. Yang membedakan keduanya tersebut adalah ketika malam hari tiba, mereka akan berpisah dan tidur di sarang masing-masing. Hal tersebut dilakukan karena rupanya keduanya tersebut memiliki selera yang berbeda dalam membuat sarang. Padahal, selain soal tempat tidur itu, mereka selalu seia sekata. Bagi tempua, sarang yang baik adalah yang terbuat dari helaian alang-alang dan rumput kering yang dijalin rapi, sehingga ia tak akan basah ketika hujan turun dan tak kepanasan ketika matahari terik. Ditambah lagi, sarang tersebut akan terlihat indah karena rapi. Namun sayangnya, ia harus menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk membuatnya. Di sisi lain, puyuh lebih menyukai sarang yang sederhana dan praktis. Ia tak membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk memilih tempat tinggal. Yang perlu ia lakukan hanyalah memilih sebuah pohon yang telah tumbang, kemudian berlindung di bawahnya. Jika mau, sewaktu-waktu ia bisa pindah ke pohon lainnya. Hal itu sangat penting, khususnya untuk menghindari musuh yang mengincarnya di malam hari. Rupanya, perbedaan selera tempat tinggal itu menimbulkan perdebatan yang terus-menerus. Kapan saja dan di mana saja, mereka selalu saja mempermasalahkan tentang sarang mereka masing-masing. Ketika sedang makan atau tengah berteduh sekalipun, selalu saja yang dibahas adalah perihal perbedaan sarang. Tempat tinggal itu harus terlihat indah, Puyuh, ucap burung tempua suatu hari ketika mereka berdua tengah mencari makan. Untuk apa terlihat indah kalau tidak bisa menjamin keselamatanmu? Sudah repot-repot membuat sarang berminggu-minggu, tapi akhirnya hancur ketika diserang musuh. Memangnya apa enaknya tinggal di bawah pohon tumbang? Sudah lembab, tidak nyaman pula. Kalau hujan, kau akan kedinginan, dan pohon tumbang tak akan melindungimu dari terik sinar matahari. Karena terus saja saling berdebat, akhirnya tempua dan puyuh memutuskan untuk saling mencoba sarang masing-masing. Tujuan awalnya adalah untuk membuktikan sarang siapakah yang terbaik. Tempua akan mencoba tinggal di bawah pohon yang tumbang layaknya puyuh, dan sebaliknya, puyuh akan mencoba sarang tempua yang terletak jauh di atas pohon. Pada malam pertama, burung puyuh dengan kesusahan berusaha mencapai sarang tempua. Karena ia tak bisa terbang tinggi, ia harus memanjat pohon tempat sarang itu digantung secara perlahan. Sesampainya di sarang tersebut, betapa terkagum-kagumnya puyuh melihat keindahan sarang tempua. Amboy, wah, rupanya nyaman sekali sarangmu ini. Kering, bersih, dan juga sangat rapi. Tentu saja, kau pasti akan tidur dengan pulas di sini. Ketika matahari telah terbenam dan langit semakin gelap, puyuh mendadak merasa haus. Ia pun langsung mengungkapkan rasa hausnya kepada sahabatnya dan meminta minum.
Kawanku, aku kehausan nih. Apa kau tidak punya minum di sarangmu? Tidak mungkin aku turun dan mencari air sendirian dalam keadaan gelap seperti ini. Namun keluhan itu tak dihiraukan oleh Tempuwa sedikit pun. Meskipun kesal karena permintaannya tak diindahkan, terpaksa Puyuh menahan rasa hausnya. Lama-kelamaan, ia pun tertidur juga. Namun tidur lelap itu tidak berlangsung lama. Di tengah malam ketika dua burung itu tengah tertidur pulas, mendadak angin bertiup dengan sangat kencang. Hal tersebut membuat pohon tempat sarang Tempuwa bergoyang dengan hebat dan sarang yang ditempatinya terayun ke sana kemari. Burung Puyuh langsung terbangun dari tidurnya dan menangis ketakutan. Bahkan ia sampai muntah karena terombang-ambing layaknya naik perahu yang dihempas ombak besar di tengah laut. Tolong aku kawan, aku takut. Aku takut sekali. Melihat temannya yang ketakutan dan muntah-muntah, Tempuwa berusaha untuk menenangkan hati Puyuh. Tidak perlu takut Puyuh, sarangku ini kuat, jadi kita tidak akan jatuh. Lagi pula, sebentar lagi anginnya pasti akan berhenti. Benar saja, seperti yang diucapkan Tempuwa, tak lama kemudian anginnya berhenti dan kedua burung itu bisa kembali terlelap. Keesokan harinya, kedua burung itu bangun sejak pagi-pagi buta. Sebelum keluar dari sarang, Puyuh berkata kepada sahabatnya, Kawanku, aku takkan mau lagi tidur di sini. Aku terlalu takut jatuh ketika angin berhembus kencang seperti semalam. Lagi pula, aku tak bisa terlalu lama menahan haus. Sepertinya lebih cocok tinggal di dekat air yang mengalir. Tempuwa hanya bisa terdiam dan memaklumi alasan itu. Bagaimanapun juga, ia menyadari kalau Puyuh tak terbiasa tidur di tempat yang tinggi. Akhirnya, mereka pun menghabiskan waktu bersama-sama seperti biasa, mencari makan dan bermain berdua. Ketika matahari terbenam, seperti perjanjian mereka sebelumnya, Puyuh mengajak Tempuwa mencari pohon yang tumbang untuk dijadikan tempat bermalam. Setelah mencari ke beberapa tempat, akhirnya Puyuh berhasil menemukan sebuah pohon yang menurutnya cocok sekali dijadikan tempat tinggal sementara. Apalagi di dekat tempat itu ada parit yang dialiri air, sehingga Puyuh merasa tenang jika mendadak merasa haus tengah malam. Di lain pihak, ketika hari semakin gelap, Tempuwa justru menjadi bingung. Sejak sampai di bawah pohon itu, ia terus-menerus memperhatikan suasana di sekitarnya dan mencari sarang temannya. Karena terus penasaran, ia pun akhirnya bertanya pada Puyuh. Kawan, di manakah kita akan tidur malam ini? Tentu saja di sini. Jawab Puyuh dengan percaya diri sambil menunjuk ke suatu sudut. Kita akan berlindung di bawah pohon ini. Jawaban itu justru membuat Tempuwa menjadi semakin bingung karena ia tidak melihat tempat tidur yang nyaman di lokasi yang ditunjuk sahabatnya. Di sini. Iya, di sini. Kita akan tidur di bawah pohon ini. Meskipun saat itu Tempuwa sebenarnya merasa tak nyaman, tapi mau tak mau ia harus mengikuti apa yang dilakukan oleh sahabatnya itu. Tak lama kemudian, Puyuh langsung tertidur pulas. Namun Tempuwa masih saja gelisah dan tak bisa tidur sedikit pun. Ia terus saja mondar-mandir di dekat sahabatnya itu. Namun karena kelelahan setelah seharian mencari makan, pada akhirnya ia tertidur di samping sahabatnya. Baru saja ia memejamkan mata, mendadak hujan turun dengan lebatnya, disertai petir yang menyambar-nyambar.
Hujan itu tentu saja langsung membasahi tanah tempat Tempua dan Puyuh terlelap dan membuat keduanya terbangun. Tempua yang sayapnya mulai basah, Puyuh pun kedinginan dan mengeluh. Kawan, aku kedinginan. Tak apa kawan, nanti kalau hujan sudah reda, kamu tak akan kedinginan lagi. Sekarang lebih baik kita tidur. Besok kita harus bangun pagi-pagi untuk mencari makan kan? Tak lama kemudian, hujan pun reda dan akhirnya Tempua bisa kembali terlelap di samping Puyuh yang sudah tidur nyenyak. Esok harinya, gantian Tempua yang mengeluh kalau ia tak akan bisa lagi tidur di sarang Puyuh. Karena bagaimanapun juga, ia tak bisa tidur di tempat yang lembab dan kotor. Sebaliknya, Puyuh pun merasa tak cocok dengan sarang tempat kawannya tinggal. Pada akhirnya, mereka berdua pun menyadari kalau mereka memiliki kesukaan masing-masing. Meskipun begitu, tetap saja mereka bisa menghabiskan waktu dan mencari makan berdua. Perbedaan itu tak mengubah persahabatan yang terjalin di antara mereka berdua. Demikianlah kisah burung Tempua dan burung Puyuh. Pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini salah satunya adalah tentang setiap orang memiliki kebiasaan dan kesukaannya masing-masing. Apa yang kita sukai belum tentu orang lain menyukainya. Demikian pula sebaliknya. Jika tidak menyadari hal tersebut, nantinya bisa memicu terjadinya perselisihan antara seseorang dengan orang lain. Cerita rakyat dari Kepulauan Riau, kisah si Jangoy. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang panglima yang sakti mandraguna di negeri Riau. Panglima ini dikenal sebagai Panglima Kawal. Rakyat di negeri Riau menggambarkan laki-laki ini sebagai sosok yang cerdas dan pemberani. Nama Panglima Kawal tak hanya masyhur di negeri Riau, tapi juga wilayah-wilayah luar negeri tersebut. Maka dari itu, tak ada bajak laut atau perompak yang berani menyerang dan menguasai negeri Riau karena mereka takut berhadapan dengan sang Panglima. Namun ternyata, ketakutan itu tak dirasakan oleh si Jangoy. Pimpinan perampok ini bersama anak-anak buahnya beramai-ramai mendatangi negeri Riau. Kapal-kapal rombongan perampok ini bersandar di pelabuhan negeri itu. Reputasi si Jangoy sendiri tidak kalah populer dengan Panglima Kawal. Ia adalah sosok perampok yang ditakuti dan terkenal dengan kesaktiannya. Kedatangan rombongan perampok yang dipimpin si Jangoy disambut oleh beberapa hulu balang negeri Riau. Mohon maaf Tuan, kalau boleh tahu, siapakah Tuan ini dan apa maksud kedatangan Tuan ke negeri Riau? Tanya salah satu hulu balang. Aku adalah Jangoy. Maksud kedatanganku ke sini adalah untuk menguasai negeri Riau. Maka dari itu, hendaklah seluruh rakyat negeri ini segera menyatakan ketundukan mereka kepadaku. Niscaya mereka akan aku ampuni dan nyawa mereka akan selamat. Namun jika ada yang berani melawanku, aku dan segenap anak-anak buahku akan beramai-ramai membuat lubang kubur mereka sendiri di sini. Para hulu balang yang menyaksikan keangkuhan si Jangoy sebenarnya sudah merasa muak. Akan tetapi, mereka berusaha bersabar dan mengontrol amarah karena tidak mau ada penyeberangan tiba-tiba yang memakan nyawa rakyat sekitar pelabuhan. Salah satu hulu balang kemudian meminta si Jangoy untuk menunggu di kapalnya. Sementara itu, para hulu balang akan mengutus seseorang untuk menyampaikan kedatangan si Jangoy kepada Panglima Kawal. Mendengar penjelasan itu, si Jangoy hanya menjawab, Aku tidak peduli kalian ingin melaporkan kepada siapa, entah kepada Panglima atau Raja sekalipun.
Si Jangoy yang kesaktiannya sudah masyhur hingga ke Kamboja, Brunei, Sarawak, dan Sumatera tengah menunggu di sini. Aku tidak sudi untuk menghadap panglima atau rajamu. Mereka yang harus menghadapku. Pimpinan dari rombongan Hulu Balang itu lalu pergi ke istana. Ia menghadap ke Panglima Kawal dan menjelaskan kedatangan si Jangoy. Panglima Kawal yang menerima laporan itu kemudian mengadakan perundingan bersama orang-orang kepercayaannya. Meskipun ia memiliki kesaktian dan tidak takut akan tantangan si Jangoy, Panglima ini menginginkan jalan perdamaian daripada pertempuran. Jika si Jangoy bersama kawanan anak buahnya memutuskan untuk menyerang, maka akan ada korban jiwa. Menurut sang panglima, perang menjadi jalan terakhir bila perundingan telah gagal dan tidak ada solusi lain. Keesokan harinya, Panglima Kawal menemui si Jangoy seorang diri tanpa diiringi pengawal ataupun membawa senjata. Ia datang ke kapal tempat di mana si Jangoy berada. Kedatangan sang panglima ternyata membuat pimpinan perampok ini terkejut. Dalam cerita rakyat ini, si Jangoy, ia kagum dengan keberanian Panglima Kawal karena ia berani menemui pimpinan perampok dengan percaya diri. Ia menduga bahwa sang panglima pastilah memiliki kesaktian yang tidak main-main. Untuk menghormati kedatangan Panglima Kawal, si Jangoy mempersilahkan duduk laki-laki tersebut di kapalnya. Ia lalu menyuguhkan sirih lengkap beserta kapur dan juga pinang untuk Panglima negeri Riau itu. Tanpa sepengetahuan sang panglima, ternyata si Jangoy telah melangsungkan rencana jahatnya. Panglima Kawal mengamati hidangan sirih yang disuguhkan oleh si Jangoy. Ternyata daun sirih yang dihidangkan untuknya telah diganti menjadi daun jelatang. Meskipun wujudnya mirip, daun jelatang adalah daun yang beracun. Sadar akan rencana jahat yang dimiliki oleh si Jangoy, Panglima Kawal hanya tersenyum dan menolak hidangan sirih itu. Penolakan sang panglima tidak membuat si Jangoy merasa tersinggung ataupun sakit hati. Sang pemimpin perompak kemudian menyuguhkan bakik. Ia percaya bahwa seseorang yang tidak memakan sirih tentu akan memakan bakik. Laki-laki ini menyuguhkan bakik dalam tapak sirih. Si Jangoy telah menempatkan paku-paku beracun ke dalam bakik yang ia sajikan. Laki-laki ini mengajak sang panglima untuk menikmati bakik itu. Panglima Kawal hanya tersenyum dan mengambil bakik suguhan si Jangoy. Sang panglima memakan bakik yang di dalamnya terdapat paku-paku beracun dengan nikmat. Sembari mengunyah, ia berucap, Tuan Jangoy, mari makan bakik ini bersama-sama. Mendengar ajakan sang panglima, si Jangoy merasa kikuk dan bingung. Hati pemimpin perompak ini tiba-tiba menjadi gentar. Ia tidak menyangka bahwa Panglima Kawal akan menyantap bakik dengan tenang. Si Jangoy merasa yakin bahwa racun yang ia lumurkan pada paku-paku dalam bakik adalah racun yang sangat mematikan. Orang-orang normal akan menemui kematiannya setelah beberapa saat mengonsumsi racun itu. Panglima Kawal sendiri terlihat baik-baik saja setelah menyantap bakik suguhan si Jangoy. Ia tetap segar bugar dan terus mengunyah tanpa henti. Ia bahkan kembali membujuk si Jangoy untuk makan bersamanya. Ayolah Tuan Jangoy, rasa bakik ini sangat enak dan sayang untuk tidak dicicipi. Jika tidak makan sirih, bagi orang Riau wajib untuk memakan bakik, ujar sang panglima. Si Jangoy pun hanya diam tersenyum kecil. Gentaran hati si Jangoy semakin menjadi-jadi ketika melihat Panglima Kawal mematahkan bakik dengan jari-jari tangannya. Orang biasa tentu bisa mematahkan paku-paku dalam bakik itu. Si Jangoy merasa tidak berdaya melihat
kesaktian yang ditampilkan Panglima Kawal di hadapannya. Ia sudah membayangkan bagaimana jari-jari tangan sang Panglima dengan mudahnya mematahkan tulang-tulang tubuhnya. Ampuni kami Tuan, maafkan atas kelancangan kami. Kami menyerah kalah Tuan. Ucap si Jangoy sembari menghaturkan sembahnya kepada sang Panglima. Si Jangoy akhirnya memutuskan membatalkan niatnya untuk menyerang dan menguasai negeri Riau. Ia sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri kesaktian Panglima Kawal. Laki-laki ini sudah memperkirakan kalau ia akan kalah jika bertarung dengan sang Panglima. Setelah pertemuannya dengan Panglima Kawal, si Jangoy lalu menyuruh anak-anak buahnya untuk segera mempersiapkan kepergian mereka meninggalkan dermaga negeri Riau. Ia menyatakan bahwa mereka akan kembali berlayar ke lautan lepas. Sebelum rombongan kapalnya benar-benar meninggalkan negeri Riau, si Jangoy mengambil bakik yang berisi paku-paku beracun. Ia kemudian melemparkan bakik itu ke laut sambil bersumpah, Kalau bakik ini tidak timbul, aku tak akan datang lagi ke tempat ini. Tak lama kemudian, bakik yang dilemparkan si Jangoy ternyata tidak muncul ke permukaan air laut. Dengan begitu, si Jangoy lalu memimpin segenap anak buahnya berlayar meninggalkan negeri Riau. Setelah kepergian si Jangoy dan anak-anak buahnya, negeri Riau kembali dalam keadaan aman, tentram, dan damai seperti semula. Kabar tentang si Jangoy yang tidak berani melawan Pangeran Kawal tersebar hingga kemana-mana. Jika si Jangoy yang merupakan perompak terkenal akan kekuatannya saja menyerah, maka sudah pasti kesaktian Panglima Kawal tidak ada bandingannya. Hari demi hari berlalu, kehidupan rakyat di negeri Riau berlangsung dengan damai sampai akhirnya tersiar kabar bahwa Panglima Kawal telah mangkat. Kesedihan pun menyelimuti semua orang yang tinggal di negeri Riau. Kepergian Panglima Kawal yang merupakan panglima terbaik yang pernah dimiliki negeri Riau meninggalkan rasa duka yang mendalam. Banyak orang yang menangis mengingat jasa sang panglima yang walaupun memiliki kesaktian selalu mengutamakan jalur perdamaian. Kabar kematian Panglima Kawal sampai ke telinga si Jangoy. Keinginannya untuk menyerang dan menguasai negeri Riau kembali muncul. Tanpa menghabiskan banyak waktu, ia pun memerintahkan anak-anak buahnya untuk mempersiapkan pelayaran ke negeri Riau. Beberapa hari kemudian, kapal yang dinaiki si Jangoy sampai ke perairan di mana ia dulu pernah bersumpah tak akan menginjakkan kaki ke negeri Riau lagi. Wilayah perairan itu terletak di antara Teluk Keriting dan Pulau Penyengat. Saat si Jangoy berada di anjungan kapal, ia kemudian tiba-tiba jatuh dan merasa kesakitan. Melihat pemimpin mereka dalam keadaan sakit, anak-anak buah si Jangoy mendatangkan tabib agar bisa mengobati penyakitnya. Namun tabib yang ahli sekalipun ternyata tidak bisa menyembuhkan penyakit yang diderita si Jangoy. Tubuh laki-laki itu semakin hari semakin lemah. Si Jangoy lalu mulai berpikir, apakah sakitnya berhubungan dengan sumpah yang telah ia langgar? Si Jangoy menyesal karena telah melanggar sumpahnya sendiri yang berakibat pada sakit yang ia derita. Namun penyesalan itu sudah terlambat karena waktunya mendekati ajal semakin dekat. Si Jangoy kemudian berpesan kepada segenap anak buahnya untuk melemparkan jenazahnya ke wilayah perairan itu. Setelah mengucapkan pesan itu, si Jangoy menghembuskan napas terakhirnya. Sesuai dengan pesan terakhirnya, segenap anak buah si Jangoy menceburkan jenazah pimpinan mereka ke laut tempat ia dulu bersumpah. Tak disangka, sebuah keajaiban terjadi setelah mayat si Jangoy tenggelam ke laut. Secara ajaib, muncullah sebuah pulau di daerah laut itu. Para anak buah kapal yang menyaksikan keajaiban itu kemudian menamakan pulau tersebut sebagai Pulau Si Jangoy.
Demikianlah cerita rakyat dari Kepulauan Riau, kisah si Jangoy. Pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini, pertama, hindari kekerasan bila kamu bisa menyelesaikan masalah dengan cara damai, seperti yang dilakukan oleh Panglima Kawal. Kedua, jangan bersikap sombong seperti si Jangoy, karena setiap individu memiliki kelemahan. Selanjutnya, jangan pernah melanggar apa yang telah kamu janjikan kepada orang lain. Jika kamu membuat orang lain kecewa, mereka tidak akan mempercayaimu lagi. Cerita rakyat dari Kepulauan Riau, legenda Batu Rantai. Alkisah, pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja bernama Sri Maharaja. Ia pemimpin kerajaan Tumasik, Kepulauan Riau. Paduka Sri Maharaja bukanlah raja yang bijak dan baik. Warga mengenalnya sebagai raja yang kejam, tamak, dan suka bertindak semaunya sendiri. Tak jarang, ia melakukan hal yang sangat merugikan rakyatnya. Pada suatu hari, negeri Tumasik tiba-tiba mendapatkan musibah. Ada ratusan ribu ikan todak yang datang menyerang para warga. Tak hanya warga sekitar pantai saja, mereka yang tinggal daerah pedalaman pun tak luput dari serangan ikan berparuh runcing dan panjang ini. Tak sedikit warga mengalami luka-luka akibat keganasan ikan todak. Kemudian, Paduka Sri Maharaja memerintahkan rakyatnya untuk membuat pagar betis sebagai penghalang serangan ikan todak. Akan tetapi, usaha tersebut tak membuahkan hasil. Ribuan ikan todak terus mengamuk dan menyerang masyarakat. Semakin hari, semakin bertambah pula rakyat yang menjadi korban. Pasukan kerajaan kelimpungan, mereka bingung memikirkan solusi yang tepat untuk menghadang ikan todak. Dalam kondisi serba bingung, tiba-tiba ada seorang anak kecil datang menghadap Paduka Raja. Ia dengan lantang berkata, Ampun Baginda Raja, saya hendak menyampaikan sesuatu. Siapa kau? Apa yang ingin kau ucapkan? Saya Kabil Raja. Saya ingin memberitahu kalau pagar betis tak akan bisa menghentikan serangan ikan todak. Justru akan semakin banyak korban yang berjatuhan. Mendengar kritik dari Kabil, Paduka Raja malah murka. Berani-beraninya kau memberi nasihat kepadaku. Memangnya engkau siapa? Saya berasal dari Bintan, Penaungan, Tuan. Saya sangat mengenal perilaku ikan todak. Serangan mereka tak akan berhenti dengan pagar betis. Kalau boleh, saya memberi saran, lebih baik siapkan batang-batang pisang saja. Ikan todak kalah dengan batang pisang. Meski sudah membentak Kabil, Baginda Raja Sri Maharaja menuruti saran anak itu, sebab ia tak memiliki pilihan lain. Baiklah, aku akan mencoba saran darimu. Bila gagal, kan kusuruh orang-orang untuk membunuhmu. Camkan itu. Ia lantas memerintahkan pengawal istana dan para warga untuk memagari daerah Tumasik dengan batang pisang. Mereka bahu-membahu menebang pohon-pohon pisang dan menjadikannya sebagai pagar. Para rakyat dan pengawal istana bekerja keras dan tak kenal waktu. Mereka berupaya agar pagar batang pisang segera menutupi negeri Tumasik. Sementara itu, sang raja malah asyik menikmati kudapannya di dalam istana. Setelah lama bekerja keras, akhirnya Tumasik berubah menjadi negeri berpagar batang pisang. Benarlah saran Kabil, pagar batang pisang yang rapat mampu menanggulangi serangan ikan-ikan todak. Mulut para ikan yang lancip itu menusuk batang-batang pohon pisang dan mereka pun tersangkut. Rakyat lantas memotong ikan-ikan todak dan ternyata daging ikan todak terasa nikmat sehingga para rakyat pun bersuka cita.
Mereka menganggap semua ini adalah berkah dari musibah yang baru saja terjadi. Para rakyat bersyukur karena mereka juga tak perlu bersusah payah mencari lauk untuk makan. Jika lapar, mereka hanya tinggal mengambil ikan todak yang tersangkut batang pohon pisang dan memasaknya. Saking bahagianya, mereka pun membuat pantun ikan todak yang berbunyi, "Tumasik dilanggar todak, todak melanggar batang pisang. Orang tua berperangai budak, seperti aur ditarik sungsang." Mengetahui bahwa Kabil adalah seorang anak yang menyarankan batang pisang sebagai pagar, para warga pun sangat memujanya. Mereka beranggapan Kabil adalah sang penolong. Mengetahui hal tersebut, Paduka Raja dan pejabat-pejabat lainnya merasa gusar. Mereka khawatir bila rakyat lebih memilih Kabil yang memimpin istana. Bila benar terjadi, maka Paduka Raja Sri Maharaja dan pejabat-pejabatnya harus lengser. Karena itu, Paduka Raja memikirkan sebuah rencana. Para pejabatku, kita harus segera menyingkirkan Kabil. Bila tidak, bisa saja posisi kita di istana terancam. Kabil itu anak cerdas. Kita tak bisa mengusirnya begitu saja. Ia pasti punya cara untuk selalu kembali ke negeri ini. Ampun Baginda Raja, lantas apa yang sebaiknya kita lakukan? Kita harus menangkap Kabil, lalu lilitkan rantai besi pada seluruh tubuhnya. Masukkan ia ke dalam kurungan raja dan tenggelamkan dalam laut. Dengan begitu, Kabil akan mati tenggelam. Dengan terpaksa, para pengawal kerajaan menuruti perintah Paduka Raja Sri Maharaja. Mereka lalu menangkap Kabil dan mengikatnya dengan rantai besi. Kemudian, mereka memasukkannya ke dalam kurungan besi. Lantas mereka membawanya menuju perairan Pulau Segantang Lada. Baginda Raja turut serta dalam kapal itu untuk menyaksikan Kabil tenggelam. Sebelum ditenggelamkan, Kabil sempat bertanya kepada sang raja. Beginikah cara membalas saran dan kebaikan yang telah kuberikan, Raja? Bukankah kau hanya akan membunuhku bila saranku gagal? Bukankah rakyatmu berhasil lolos dari serangan ikan todak karena saran dariku? Kau hanya anak kecil yang bodoh. Tak ada kalimat lain yang ia ucapkan, bahkan ucapan terima kasih pun tidak. Setibanya di tengah laut, para pengawal raja melemparkan Kabil ke dalam laut. Karena terjerat rantai besi dan kurungan baja, Kabil tak dapat menyelamatkan diri. Tak lama setelah masuk ke dalam laut, tiba-tiba saja air sekitar tempat itu berpusar-pusar dengan keras seperti sedang meronta-ronta. Lalu kapal yang membawa raja dan para pejabat serta beberapa pengawal istana pun terseret pusaran air. Para warga lalu menamai tempat Kabil tenggelam dengan sebutan Batu Rantai. Demikianlah kisah dari Kepulauan Riau, legenda Batu Rantai. Pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini, janganlah menjadi pemimpin yang kejam dan tamak. Sebagai pemimpin, harusnya bisa mengayomi rakyatnya. Selain itu, jadilah orang cerdas dan pemberani seperti Kabil. Meski masih muda, ia memberanikan diri untuk menemui raja dan menyampaikan sarannya mengenai bencana yang melanda negeri Tumasik. Dan pesan yang terakhir, janganlah kamu membalas kebaikan seseorang dengan keburukan. Kabil telah menolong negeri Tumasik dari serangan ikan todak, tapi raja malah membunuhnya. Sang raja khawatir bila Kabil merenggut posisinya sebagai raja. Akibatnya, raja pun turut tenggelam setelah menenggelamkan Kabil ke dalam lautan. Cerita rakyat dari daerah Riau, legenda asal-usul Pulau Senua. Alkisah, pada zaman dahulu kala, ada sepasang suami istri yang hidup dalam kemiskinan di Natuna, Kepulauan Riau. Sang istri bernama Mailamah,
sementara suaminya bernama Baitusen. Meskipun hidup serba berkekurangan, tapi mereka selalu saling menyayangi. Pada suatu hari, mereka memutuskan untuk merantau ke Pulau Bunguran demi mengadu nasib. Pilihan untuk ke Pulau Bunguran karena daerah tersebut terkenal akan kekayaan lautnya, khususnya siput dan kerang. Harapannya hidup mereka akan menjadi lebih baik jika bisa mengumpulkan kemudian menjual hasil laut tersebut. Seperti rencana awal mereka, setelah pindah ke Pulau Bunguran, Baitusen bekerja sebagai nelayan. Setiap pagi ia pergi ke laut. Biasanya ia mendapatkan siput lolak, semacam kerang yang kulitnya bisa dijadikan perhiasan, kelekuk kulai atau siput mutiara, dan berbagai macam kerang lokan. Mailama juga tak tinggal diam menunggu hasil tangkapan suaminya saja. Ia pun membantu mengumpulkan uang dengan cara membuat perhiasan dari kulit kerang yang ditangkap suaminya. Kehidupan sepasang suami istri itu pun secara perlahan menjadi lebih baik dan semakin dilimpahi kebahagiaan. Mereka kini merasa senang dan betah tinggal di Pulau Bunguran. Belum lagi, warga pulau tersebut sangat ramah kepada Baitusen dan Mailama. Khususnya Mak Semah, bidan kampung baik hati yang tinggal tepat di sebelah rumah mereka. Ketika mereka baru pindah ke Pulau Bunguran, Mak Semah langsung memberi pesan agar memanggilnya jika merasa tak enak badan. Tak perlu malu. Kalau kalian tengah sakit, langsung saja panggil emak. Mak pasti langsung datang. Terima kasih, Mak. Mailama pun menjawab dengan sopan dan penuh kebahagiaan. Dengan optimis, Mailama yakin kalau hidupnya bersama keluarga kecilnya pasti akan menjadi lebih baik di Pulau Bunguran. Benar saja, setelah berbulan-bulan tinggal di sana, Mailama merasa seolah Pulau Bunguran adalah kampung halamannya. Bang, sejak tinggal di sini, aku tidak pernah merasa seperti merantau. Semua penduduk di sini seolah menganggap kita seperti saudara mereka sendiri, ucap Mailama kepada suaminya pada suatu sore. Begitulah, Dek. Pentingnya membawa diri ketika tengah tinggal di kampung orang. Sejak saat itu, kebahagiaan mereka semakin berlipat ganda. Baitusen semakin rajin pergi ke laut mencari kerang juga siput, dan hasil kerajinan Mailama semakin dikenal oleh warga pulau. Tak jarang Baitusen pergi melaut sejak sebelum matahari terbit dan baru pulang setelah matahari mulai terbenam. Tempatnya mencari kerang pun semakin jauh hingga ke pesisir timur Pulau Bunguran. Pada suatu hari ketika melaut, Baitusen menemukan sebuah lubuk yang dipenuhi ribuan ekor teripang. Karena teringat kalau harga teripang kering di Bandar Singapura dan Pasar Kuantong di negeri Cina itu lebih mahal daripada kerang atau siput, ia pun langsung mengumpulkan beberapa teripang di sebuah wadah. Sesampainya di rumah, ia langsung mengeringkan hasil laut tersebut. Perkiraannya pun benar, ketika menjual teripang keringnya itu ke negeri Singapura dan Cina, hidupnya bersama Mailama pun berubah. Kini, mereka berubah menjadi nelayan yang sukses dan kaya raya. Baitusen bahkan tak perlu datang ke negeri lain untuk menjual teripangnya pada pedagang dari Singapura dan Cina yang justru jauh-jauh datang ke Pulau Bunguran untuk membeli teripangnya secara langsung. Baitusen pun semakin dikenal sebagai seorang bandar teripang. Setiap 6 bulan sekali, pelabuhan Bunguran Timur dipenuhi dengan kapal tongkang yang berniat membeli teripang. Tak ayal, dalam kurun waktu 2 tahun, sisi timur Pulau Bunguran berubah menjadi bandar yang ramai. Mailama, istri dari Baitusen, kini sering dikenal dengan panggilan Nyonya Mailam. Panggilan tersebut rupanya membuat Mailama menjadi lupa daratan. Ia terbuai
dan tak lagi ingat bahwa dahulu ia hanyalah seorang istri nelayan miskin yang mengandalkan hidupnya dari siput dan kerang. Penampilannya pun berubah menjadi sering mengenakan gincu, bedak, dan wangi-wangian. Tak hanya perbedaan penampilan, sikap dan perilakunya pun kini berubah. Ia tak lagi suka berkumpul dengan tetangganya dan seringkali memandang jijik pada mereka. Baginya, para tetangganya itu hanyalah orang-orang miskin yang berbau amis seperti pedak bilis atau siput busuk. Lebih parahnya lagi, Nyonya Mailam kini menjadi seseorang yang pelokek atau sangat kikir dan kedekut atau pelit. Pada suatu hari, Mak Semah datang ke rumah Nyonya Mailam untuk meminjam beras. Dulu, Nyonya Mailam dengan senang hati akan memberikan sedikit beras kepada Mak Semah, yang kemudian dikembalikan dalam waktu dekat. Namun kali ini, kesombongan telah mengisi hati Nyonya Mailam. Bukannya memberikan beras, ia justru mencibir tangga sebelah rumahnya itu. Hei wanita miskin, sudah tak punya kebun, masih saja meminjam terus. Memangnya dengan apa kau akan membayarkan hutangmu? Mendengar cemoohan itu, Mak Semah hanya bisa menunduk lesu. Baitusen yang mendengar hal tersebut berusaha untuk membujuk istrinya. Istriku, lebih baik kau penuhi permintaan dari Mak Semah. Bagaimanapun juga, ia adalah tetangga kita yang baik hatinya. Dahulu kan, ia sering membantu kita. Memangnya kenapa? Kalau dahulu sering bantu, yang dahulu ya dahulu, sekarang ya sekarang. Mak Semah pun akhirnya pulang dengan tangan kosong dan sakit hati. Rupanya, sikap kasar tersebut tak hanya dilakukan Mailama kepada Mak Semah saja. Siapapun tetangganya yang datang untuk meminjam beras atau uang, selalu saja diusir dengan ketus dan kasar. Hal tersebut akhirnya membuat warga Pulau Bunguran semakin menjauhi Mailama dan malas bergaul dengannya. Setelah beberapa bulan, Mailama akhirnya mengandung buah hatinya bersama Baitusen. Sialnya, ketika akan melahirkan, Mak Bidan yang ia panggil dari pulau seberang tak juga datang. Baitusen yang merasa tak tega melihat istrinya kesakitan, langsung datang ke rumah Mak Semah dan beberapa tetangga lainnya untuk meminta bantuan. Namun, rasa sakit hati yang selama ini menumpuk di dalam dada para tetangga membuat mereka enggan membantu Nyonya Mailam sama sekali. Untuk apa menolong wanita kedekut itu? Ucap mak saya, salah satu tetangga Mailama. Biarkan saja, dia sadar kalau baik budi dan hidup bertegur sapa dengan tetangga itu jauh lebih penting daripada harta benda. Mengetahui bahwa para tetangganya tak ada yang bersedia membantunya, Baitusen kemudian mencoba membujuk istrinya untuk mendatangi bidan yang tinggal di pulau seberang menggunakan perahu dayung milik mereka. Mungkin memang lebih baik kita langsung mendatangi bidan yang ada di pulau seberang, istriku. Suamiku, jangan lupa bawa peti perak dan emasnya. Bawa semuanya, naik ke atas kapal. Ujar Mailama mendadak sambil menahan sakitnya. Baitusen menuruti perintah istrinya. Setelah Mailama duduk di perahu, ia kembali ke rumah untuk mengambil peti emas dan perak mereka, kemudian membawanya ke atas perahu. Sesudahnya, mereka berangkat menuju ke pulau seberang. Dengan penuh susah payah, Baitusen mendayung perahunya melawan gelombang laut sendirian. Semakin ke tengah laut, gelombangnya semakin besar sehingga banyak air yang masuk ke dalam perahu. Lama-kelamaan, perahu tersebut semakin berat muatannya dan secara perlahan mulai tenggelam. Mailama dan Baitusen langsung panik. Perahu mereka akhirnya tenggelam bersama peti emas dan perak yang dibawa. Baitusen berusaha menyelamatkan diri dan istrinya dengan berenang menuju pantai Bunguran Timur. Tubuh Mailama yang semakin berat karena kandungannya dan berbagai macam perhiasan yang menghiasi tubuhnya pun timbul tenggelam di permukaan laut. Ia hanya bisa berpegangan pada sabuk suaminya yang masih berusaha mengikuti arus laut menuju pantai Bunguran.
Pada akhirnya, pasangan suami istri itu akhirnya sampai di tepi pantai. Sayang, malang nasib Melama yang kedekut, bumi bunguran menolak keberadaannya. Mendadak, angin berhembus kencang diikuti hujan deras dan petir yang menyambar kencang. Tak berapa lama, tubuh Melama terseret ombak kembali ke lautan. Mendadak, badan Melama yang masih terombang-ambing di lautan berubah menjadi batu besar. Batu itu lama-kelamaan membesar hingga membentuk pulau berbukit-bukit. Oleh warga sekitar, pulau tersebut disebut Sanua, yang memiliki arti satu tubuh berbadan dua. Sementara emas dan perak yang terdapat di dalam peti berubah menjadi burung layang-layang putih yang dikenal juga dengan burung walet. Hingga kini Pulau Senua terkenal sebagai pulau tempat sarang burung layang-layang putih. Demikianlah kisah legenda asal-usul Pulau Senua. Pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini yaitu tentang dampak buruk dari sifat pelit dan tentang seseorang yang tidak pandai bersyukur. Kedua hal tersebut bisa dilihat dari sikap Melama yang tidak mau membantu tetangganya yang membutuhkan pertolongan. Pada akhirnya, ketika ia membutuhkan bantuan, para tetangganya pun enggan membantu, sehingga bisa dibilang budi dan perilaku baik jauh lebih dipandang dibandingkan emas, permata, dan harta kekayaan.